Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dari kawasan Jalan Sulawesi nomor 8 99.4 FM Radio Pemerintah Daerah Kutai Timur bersama Kita Cerdas. Pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Masih bersama Rikan Wahyu di edisi hari ini Selasa 20 April 2020. Kita mengundang partisipasi pendengar sekalian di 0811 5811 222. Anda bisa menelpon ke kami atau melayangkan SMS ke nomor kami. Dan tema pada kuliah Ramadan sore hari ini adalah kegembiraan orang yang berpuasa. Akan disampaikan oleh Ustadz kita, Bapak Muhammad Alan, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Baik, kita langsung ke Bapak Ustadz Muhammad Alan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, sebelum kita membahas terkait tema yang pada sore hari ini Ustadz, saya persilakan untuk memberi pengantar di kuliah Ramadan pada sore hari ini. Silakan Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahil maliki dzil malakut wal jabbari dzil jabbarut alladzi khalaqal hayata wal maut ikhtibaran 'alal imani was thubut. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain talazumal malaikati bil malakut. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, keafiatan dalam menjalani ibadah puasa khususnya di bulan suci Ramadan tahun ini. Saya mengajak juga kepada hadirin sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sekian banyak manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini, tidak semua mereka mampu untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Maka kita sebagai umat Islam yang mampu dan kuat berpuasa di bulan suci Ramadan ini, bersyukurlah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan syukur itu yang kita mampu mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan juga sehingga kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita serta amalan-amalan untuk meningkatkan keimanan kita di bulan suci Ramadan ini. Di antara lain adalah menyampaikan kebaikan-kebaikan yang berupa pesan-pesan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di sore kali ini kita masuk atau berada pada tema kegembiraan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Tema ini bisa kita ambil dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lisahimi farhataini atau lisahimi farhatani, bahwa orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan atau orang-orang yang menunaikan ibadah puasa, farhatani kata Nabi, mereka akan mendapatkan dua kebahagiaan. Dua kebahagiaan yang diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa ini tidak akan diperoleh oleh orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan lain. Amalan sholat, bahkan bisa jadi mereka tidak memperoleh kebahagiaan, kegembiraan sebagaimana yang diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa. Begitupun amalan haji, amalan umroh, amalan zakat, dan lain sebagainya. Hanya diperoleh oleh orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Apa kedua kegembiraan itu? Kata Nabi SAW, kegembiraan pertama orang-orang yang berpuasa adalah farhatun indal fitri, kata Rasul. Yaitu kegembiraan orang-orang yang berpuasa manakala dia menggapai atau mencapai atau masuk pada berbuka puasa. Ini kegembiraan yang luar biasa, Pak. Kurang lebih 13 jam kita menahan imsak atau menahan hal-hal yang dapat
membatalkan puasa. Namun ketika beduk dikumandangkan, ketika beduk berbunyi, ketika azan dikumandangkan oleh seorang muazin dengan lafaz yang mulia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka disitulah letak kegembiraan orang-orang yang berpuasa. Mereka gembira, Pak. Mereka gembira telah menunaikan ibadah puasa. Mereka gembira telah selesai melaksanakan ibadah puasa. Mereka gembira telah melakukan ibadah-ibadah puasa dengan maksimal pada hari itu. Maka ketika mereka berbuka puasa, disitulah terpancar aura kegembiraan bagi orang yang berpuasa pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, kegembiraan orang-orang yang berpuasa adalah farhatun inda liqa'i rabbi, yaitu kegembiraan seorang hamba manakala seorang hamba ini berjumpa dengan Sang Khalik, manakala seorang hamba ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Inilah puncak kegembiraan tertinggi di kalangan manusia. Inilah puncak kegembiraan yang tertinggi yang selama ini dipandang oleh manusia, yaitu manakala seorang hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa sekat apapun. Sebab di antara sekian banyak manusia, tidak semua manusia bisa berjumpa dengan Allah. Tidak semua manusia bisa melihat wajah Allah secara langsung. Tapi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah orang-orang yang berpuasa. Sebab semua amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, itulah amalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada kegembiraan manakala kita berjumpa dengan Allah. Lihatlah di mana kita di bulan suci Ramadan ini melakukan ibadah membaca Al-Quran, kita melakukan ibadah sholat malam, kita tingkatkan kualitas-kualitas zikir kita, sedekah kita, kemudian kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga mata, menjaga telinga, menjaga hal-hal yang dapat membuat kita gugur puasa kita atau menurun pahala dalam puasa. Inilah amalan-amalan yang merupakan sarana supaya kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pemirsa sekalian, kita semua yang berada di tempat ini, yang berada di Jalan Sulawesi, yang berada di Sangatta Utara, yang berada di Kutai Timur, bisa sama-sama berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita meraih kegembiraan yang sangat luar biasa yang diharapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang saya sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah. Baik, rasa gembira ini Ustaz. Tentunya kan tidak semua orang merasakan ini Ustaz. Kemudian seperti apakah mungkin ada tingkatan-tingkatan tertentu terkait dengan ini orang yang mungkin masih orang awam lah bahasanya, puasanya ya mungkin sekedar menjalani tanpa kurang gembira lah bahasanya Ustaz, terkait dengan hal ini. Untuk menghadirkan itu rasa gembira ini seperti apa Ustaz? Saya menganalogikan sesuatu terkait dengan untuk menghadirkan rasa gembira pada diri setiap manusia. Sama dengan serupa orang-orang yang misalnya dia bekerja di pagi hari, dia berusaha di pagi hari, dia mencari nafkah di pagi hari. Maka ketika dia mendapatkan hasil yang dia inginkan, maka dia akan memperoleh kebahagiaan. Ini satu contoh. Sama halnya dengan orang-orang yang berpuasa. Nabi SAW telah mengingatkan dalam berbagai macam hadis. Di antaranya adalah man soma Ramadan. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, penuh dengan keimanan, wahtisaban. Wahtisaban ini kita garis bawahi. Dia berpuasa dengan iman dan penuh pengharapan kepada Allah supaya dosa-dosanya diampuni Allah. Maka ketika ini yang dia lakukan, maka gufirallahu ma taqaddama min dzanbi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Di antara maksud kita berpuasa, tujuan kita berpuasa adalah tatakun, yaitu ingin meraih ketakwaan kepada Allah. Sama halnya dengan orang-orang yang berpuasa. Ketika dia ingin memperoleh kegembiraan berpuasa ini, maka yang pertama yang harus dia tekankan adalah apa tujuannya berpuasa.
Apa tujuannya berpuasa? Kalau misalnya puasa di antara lain tujuannya adalah supaya diampuni dosa-dosanya, maka semenjak dia berpuasa dari dia bangun sahur, maka dia perbanyak istighfar. Dia menjaga lisannya, dia menjaga matanya, dia menjaga telinganya dalam hal-hal yang dapat mengurangi pahala-pahala berpuasa. Sehingga ketika dia berbuka puasa, Pak, dia akan meraih kebahagiaan karena dia telah menunaikan ibadah puasa semaksimal sesuai dengan kemampuannya. Maka tujuan yang perlu diperbaharui. Ketika tujuan seseorang itu benar, semata-mata karena Allah, kemudian dia tunaikan semaksimal mungkin, maka insya Allah dengan rasa kegembiraan itu dia akan peroleh sesuai dengan apa yang dia inginkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung dari niat seseorang dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ada satu pesan baginda Nabi SAW. Pesan ini merupakan tidak hanya sekedar pesan, tapi Nabi mengingatkan kepada kita. Apa kata Nabi SAW? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sana kulluha Ramadan. Jika seandainya umatku tahu, kata Nabi SAW, ma fi Ramadan, apa yang terdapat di bulan suci Ramadan, latamannau an takuna sana kulluha Ramadan. Niscaya seluruh umatku akan meminta agar setiap tahun ini dijadikan bulan-bulan di setiap tahun, yaitu bulan suci Ramadan saja. Artinya dalam sebuah hadis ini ada pahala yang besar di bulan suci Ramadan ini. Dan pahala itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Kalau kita telah bersungguh-sungguh, maka insya Allah kita akan meraih kegembiraan. Tidak hanya kegembiraan ketika berbuka puasa, namun kita akan meraih kegembiraan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Seperti apa Ustadz, ketika kita menjumpai kemaksiatan di bulan Ramadan, bukannya bulan Ramadan itu setan telah dibelenggu. Bagaimana kalau kita masih menjumpainya di bulan Ramadan, Ustadz? Dari Bapak Muammar. Sallallahu alaihi wasallam yang sangat populer. Saya yakin hampir di setiap tausiah kultum, di setiap tausiah kulsub pun para penceramah sering, bahkan hampir setiap saat mengabarkan atau memberikan atau mengingatkan kepada kita dengan sebuah hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan suci Ramadan, kata Nabi, maka futihat abwabul jannah, maka pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sufidut asyayatin, dalam hadis lain dikatakan wa sulsilatus syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Hadis ini, Pak, kalau kita pahami secara tekstual, maka serupa dengan pemahaman penanya tadi. Karena yang dipahami dengan tekstual, Pak. Coba kita bayangkan. Nabi katakan ketika datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Anak kecil saja berpikiran, oh, kalau masuk Ramadan, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Seolah-olah seperti sebuah pintu yang dibuka. Wa ghulqat abwabun nar. Oh, kalau masuk ke Ramadan, pintu-pintu neraka itu ditutup. Kemudian kalau masuk ke Ramadan, wasul silatus syaitan, setan itu dibelenggu, diikat. Sekedar itu saja yang kita pahami, Pak. Karena kita memahami hadis ini dengan tekstual. Tapi coba kita pahami hadis ini tidak hanya secara tekstual, tapi kita pahami hadis ini dengan ilmu hadis. Kita pahami hadis ini dengan ilmu-ilmu hadis. Di antara ilmu hadis ada ilmu balaghah, ada ilmu arud, ada ilmu ma'ani yang kita harus pahami. Di antaranya kalau kita memahami sebuah hadis ini dengan ilmu hadis, saya ringkaskan seperti ini, Pak. Ketika Nabi katakan futiyat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Ketika datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Maksudnya adalah karena setiap orang yang masuk di bulan suci Ramadan, pasti dia mengamalkan amalan menuju surga, Pak. Amalan baca Quran, amalan menuju surga. Amalan sholat malam, amalan menuju surga. Amalan puasa, amalan menuju surga.
Amalan menjaga lisan, amalan menuju surga. Amalan menjaga mata, amalan menuju surga. Amalan menjaga telinga, amalan menuju surga. Kalau ini yang dilakukan oleh setiap orang yang berjumpa dengan puasa, maka seolah-olah tidak ada lagi orang yang minat masuk neraka, Pak. Maka seolah-olah pintu surga ini dibuka oleh Allah. Seolah-olah semua umat Islam ketika masuk Ramadan, mereka pengen menuju kepada surga saja. Sehingga wagulikos abwabun nar, seolah-olah neraka ini seperti tertutup, Pak. Tidak ada yang minat. Ya, jarang yang minat neraka, tidak ada yang minat, Pak. Karena masuknya Ramadan membuat kita umat Islam semakin dekat dengan Allah. Yang dahulunya malas ke masjid, sekarang berbondong ke masjid. Yang dahulunya tidak mau datang sholat di masjid ketika sholat isya, sekarang mereka datang berbondong-bondong ke masjid. Tidak hanya menunaikan sholat isya, tapi mereka mendengarkan tausiah. Mereka menunaikan ibadah sholat malam, yaitu sholat tarawih. Yang dahulunya membaca Al-Quran malas, sekarang masuk bulan suci Ramadan, mereka mulai membaca Al-Quran. Yang dahulunya mereka tidak menjaga lisan mereka, sekarang masuk Ramadan, mereka mulai menjaga lisan. Semua amalan ini adalah amalan menuju surga. Maka seolah-olah pintu surga itu dibuka bagi kita semua. Maka neraka seolah-olah tertutup, Pak, nggak ada yang minat. Kemudian di akhir hadis Nabi katakan wasulsilatus syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ulama tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan setan dibelenggu ini adalah setan-setan pembesar-pembesar setan. Jadi para pawang-pawang setan dia dibelenggu, Pak. Jadi setan-setan yang besar-besar itu dibelenggu. Adapun setan-setan yang kecil itu tetap berkeliaran. Di antaranya pada diri manusia ini, Pak, di dalam Al-Quran Allah jelaskan bahwasanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini sudah paten, Pak. Sudah mentok ini bahwa kata Quran fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada diri setiap manusia ini, Pak, telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua. Yang pertama fujur, yaitu kejahatan. Pada diri manusia ada sifat jahat, Pak. Kemudian wa taqwa, yaitu pada diri manusia juga ada sifat kebaikan-kebaikan. Sifat kejelekan pada diri manusia dan sifat kebaikan kepada manusia ini sudah ada pada diri manusia, nggak bisa dirubah, Pak. Ini sudah ada pada diri manusia. Sehingga ketika ada setan-setan kecil tadi, Pak, hanya dia goda dengan sedikit, maka sudah connect dengan fujur tadi. Yaitu sudah connect dengan sifat-sifat jelek yang ada pada diri manusia. Sehingga kita beberapa kali atau sering menemukan orang-orang yang melakukan kemaksiatan di bulan suci Ramadan. Ini akibat dari mereka tidak mau menekan hawa nafsu mereka. Sebab, Pak, kalau kita tekan hawa nafsu, maka yang akan naik adalah iman. Tapi kalau hawa nafsu ini kita biarkan, Pak, kita biarkan kejahatan ini membesar, maka keimanan akan menurun. Maka diinginkan kita berpuasa ini, kita jadikan puasa sebagai junnah, yaitu benteng atau perisai bagi kita. Bagaimana caranya? Kita tekan nafsu kita. Jangan biarkan nafsu ini bergejolak, sehingga keimanan dan ketaatan akan muncul, akan membesar, sehingga kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan penanya tadi, bagaimana dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan di bulan suci Ramadan? Tugas kita adalah mendoakan mereka supaya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga bermohon mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk kepada kita semua. Petunjuk kepada anak kita, istri kita, saudara kita, tetangga kita, siapa saja yang berjumpa dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit keluar Umi, tidak disebutkan alamatnya. Bagaimana hukumnya Ustadz ketika Ramadan kita sering mandi di siang hari karena mungkin cuaca yang di Sangatta yang sangat panas. Apakah itu boleh? Apakah itu mengurangi atau seperti apa? Silahkan. Terima kasih kepada Ibu Umi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa beliau. Begitu juga penanya tadi, Pak Ammar, insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa mereka. Terkait pertanyaan Ibu Umi, apa hukum apabila kita sering mandi di bulan suci Ramadan, khususnya ketika berpuasa di siang hari? Mandi itu tidak ada hukumnya. Artinya kalau dia mandi untuk kebersihan maka menuju kepada sunnah.
Tapi apabila dia mandi ini sekedar membersihkan kotoran-kotoran yang ada di badannya, kemudian dia mandi membersihkan hal-hal najis-najis kecil yang ada di badannya, sebagaimana rutinitas setiap manusia, walaupun sebelum Ramadan mereka sering mandi misalnya di pagi hari, sering mandi di siang, sering mandi pada saat menjelang sore hari. Maka tidak jadi masalah apabila seorang yang berpuasa dia melakukan mandi sebagaimana mandi sebelum mereka berpuasa dulu di bulan-bulan sebelumnya. Namun apabila kita mandi di bulan suci Ramadan dengan tujuan untuk menghilangkan rasa capek misalnya, atau untuk menghilangkan rasa haus disebabkan karena terik matahari, apabila mandi itu berlebihan, maka itu menyebabkan makruh hukum puasanya. Namun apabila mandi itu sekedar dia mandi, sekedar tidak ada hal-hal yang berlebihan dalam hal itu, dalam hal mandi, maka tidak jadi masalah, bahkan mustahab, diperbolehkan. Yang berlebihan tadi maksud saya, apabila dia mandi 1 jam dia mandi, 2 jam berikutnya dia mandi lagi, atau dalam mandi tersebut dia berusaha supaya berlama-lama dalam mandinya, supaya dia mengharapkan ada ketenangan zohir gitu, lebih segar dia merasakan, maka itu yang dapat memakruhkan puasanya. Adapun kalau dia mandi sesuai dengan kapasitas orang-orang mandi sebelum-sebelumnya, artinya orang mandi pada umumnya lah, insya Allah tidak membatalkan puasa, bahkan hukumnya mustahab, diperbolehkan. Insya Allah. Allah Ta'ala alam. Demikian Ibu Umi terkait dengan